Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nakama Arika Federica. Saya Fadila Sitompul. Saya Desindina Stefani. Saya Faudi Anur. Saya Samuel B. Saya Alcantara. Selamat menyaksikan. A few moments later. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dua konsep penting dalam teori ekonomi menurut Mankiw yaitu mekanisme pasar dan faktor produksi. Mekanisme pasar ini sendiri menjelaskan bagaimana interaksi permintaan dan penawaran menentukan harga dan jumlah barang dan jasa. Sedangkan faktor produksi ini sendiri membahas sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Di sisi lain, setiap kegiatan ekonomi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor produksi. Jadi, faktor produksi itu meliputi dana, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Keempat faktor inilah yang menjadi penopang utama proses produksi barang maupun jasa. Pemahaman mengenai mekanisme pasar dan faktor produksi sangat penting, terutama untuk melihat bagaimana suatu perekonomian dapat berjalan secara efisien. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan mekanisme pasar? Bagaimana proses terbentuknya harga dalam mekanisme pasar? Apa saja faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi? Bagaimana keterkaitan antara mekanisme pasar dengan faktor produksi? Tujuan penulisan menjelaskan pengertian mekanisme pasar, mendeskripsikan proses terbentuknya harga melalui interaksi permintaan dan penawaran, menguraikan macam-macam faktor produksi, menganalisis hubungan antara mekanisme pasar dengan faktor produksi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mekanisme pasar menurut Mankiw. Menurut Mankiw, mekanisme pasar adalah suatu sistem di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Pasar yang kompetitif membuat harga bergerak menuju titik keseimbangan, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. 5 mekanisme pasar menurut Mankiw. Pertama, keseimbangan pasar, titik temu antara kurva permintaan dan penawaran. Yang kedua, kelebihan permintaan jika harga lebih rendah daripada harga keseimbangan. Yang ketiga, kelebihan penawaran jika harga lebih tinggi dari harga keseimbangan. Yang keempat, permintaan, hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen. Dan yang terakhir adalah penawaran, hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan faktor produksi menurut Mankiw. Faktor produksi adalah input yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Mankiw membagi faktor tersebut menjadi 3 kelompok utama, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Selain itu, Mankiw menambahkan kewirausahaan sebagai faktor penting yang mengombinasikan tanah, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan produk serta mengambil resiko usaha. Selanjutnya, hubungan mekanisme pasar dan faktor produksi. Mekanisme pasar tidak hanya berlaku pada barang konsumsi, tetapi juga pada faktor produksi. Pasar tenaga kerja, upah ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pasar modal, tingkat bunga ditentukan oleh tabungan masyarakat dan permintaan investasi. Pasar tanah, harga sewa atau nilai sumber daya ditentukan oleh kelangkaan dan kebutuhan. Kesimpulan mekanisme pasar dan faktor produksi adalah mekanisme pasar adalah proses terbentuknya harga memulai interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan akan tercapai ketika jumlah barang yang dibuka sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam kegiatan ekonomi, keberadaan faktor produksi sangat penting karena menjadi penopang utama dalam menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi pertama, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Keduanya saling berhubungan erat karena mekanisme pasar hanya bisa berjalan dengan adanya faktor produksi
sedangkan faktor produksi baru bernilai apabila diperdagangkan dalam mekanisme pasar. Ya, saran pemahaman mengenai mekanisme pasar dan produksi perlu dipertimbangkan sejak ini, terutama bagi masyarakat ini maupun masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan beraktif dalam kegiatan ekonomi yang efisien.